Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas tentang filsafat hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan hukum, mulai dari aturan lalu lintas, transaksi jual beli, hingga penggunaan teknologi. Namun, jarang sekali kita bertanya, mengapa hukum dibuat seperti itu? Apa dasar moral dan nilai yang mendasarinya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dijawab oleh filsafat hukum, sebuah bidang yang menelusuri makna terdalam dari hukum itu sendiri. Filsafat hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat hukum, tujuan hukum, dan prinsip yang mendasari pembentukan aturan. Ia tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai hasil pemikiran harus selaras dengan moral, keadilan, dan rasionalitas. Dengan kata lain, filsafat hukum membantu kita memahami mengapa hukum itu ada, bukan hanya apa hukumnya. Tujuan utama filsafat hukum adalah mencari dasar filosofis yang membuat hukum layak ditaati. Ada 3 nilai pokok yang selalu menjadi ukurannya. Yang pertama, keadilan. Apakah aturan yang ada mampu memberikan keadilan bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan? Yang kedua, kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya. Ketiga, kemanfaatan. Hukum harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Ketiga nilai ini menjadi kompas yang membantu kita menilai apakah suatu hukum sudah ideal atau justru perlu diperbaiki. Yang pertama, hukum alam. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral universal. Tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menyatakan bahwa ada nilai kebenaran dan nilai keadilan yang bersifat tetap dan abadi. Jika sebuah aturan bertentangan dengan moral, maka ia bukanlah hukum yang sejati. Contohnya, aturan yang melegalkan perlakuan tidak manusiawi dianggap tidak sah secara moral. 2. Aliran positifme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh negara melalui prosedur yang sah. Keabsahan hukum tidak ditentukan oleh moralitas, tetapi oleh formalitas pembentukannya. Tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral agar dapat dipahami secara objektif. Dengan cara pandang ini, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Ketiga, utilitarianisme. Aliran ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini menilai hukum berdasarkan sejauh mana ia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aturan dianggap baik jika menimbulkan kebahagiaan yang lebih besar daripada penderitaan. Pendekatan ini sering digunakan dalam kebijakan publik dan peraturan ekonomi modern. Keempat, aliran realisme hukum. Aliran ini melihat hukum dari praktik di lapangan. Hukum tidak hanya hidup dalam undang-undang, tetapi dalam putusan hakim, kebiasaan, dan perilaku aparat penegak hukum. Aliran ini menekankan kenyataan bahwa keputusan hakim kadang dipengaruhi faktor sosial, psikologis, dan pengalaman pribadi. Karena itu, memahami hukum berarti memahami cara ia dijalankan. Filsafat hukum memiliki fungsi penting dalam perkembangan hukum modern. Yang pertama, fungsi kritis. Ia menguji apakah aturan yang ada sudah sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. Jika tidak, filsafat hukum membuka ruang untuk perbaikan. Yang kedua, fungsi konstruktif. Filsafat hukum membantu merumuskan konsep dan teori yang diperlukan dalam pembentukan peraturan baru agar lebih relevan dan efektif. Ketiga, fungsi edukatif.
Filsafat hukum memberi pemahaman mendalam kepada mahasiswa, praktisi, dan masyarakat tentang dasar pemikiran di balik suatu aturan. Dengan pemahaman ini, proses penegakan hukum menjadi lebih bijaksana dan manusiawi. Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi, filsafat hukum semakin dibutuhkan. Banyak persoalan baru yang belum pernah muncul sebelumnya, seperti kecerdasan buatan, data pribadi, fintech, hingga cybercrime, yang tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga pemahaman moral dan etika. Filsafat hukum membantu memberikan kerangka berpikir agar regulasi yang lahir mampu melindungi hak asasi manusia dan menjaga keadilan di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, hukum bukan sekedar kumpulan pasal. Ia adalah hasil pemikiran panjang tentang nilai-nilai yang kita anggap penting sebagai masyarakat. Dengan memahami filsafat hukum, kita memahami jiwa dari hukum itu sendiri. Karena hukum tanpa nilai hanyalah teks, dan nilai tanpa hukum tidak punya kekuatan.